sejak tahun 1917 sampai 1991 miladiah. Jadi di seluruh dunia ini pernah merah. Artinya apa? Benar-benar 74 tahun itu dunia ini benar-benar dihadapkan oleh sebuah imoralitas dan keganasan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan hampir kurang lebih 120 juta manusia di seluruh dunia ini dibunuh oleh sebuah ideologi komunis yang dimunculkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Jadi memang saya masih teringat apa yang diungkap oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi rahimahullah, beliau mufassir yang sering kita baca tafsir Al-Maraghi. Masya Allah, beliau sampai meneliti hampir 1 juz penuh di dalam Al-Quran. Allah ungkap tentang karakter Al-Yahud sampai secara rinci. Beliau temukan kurang lebih sekitar 76 karakter Yahudi. Jadi memang Yahudi ini seringkali membuat fasad, kerusakan di muka bumi ini. Mulai dari teori evolusi Darwin, itu kan dikembangkan oleh 3 tokohnya, yaitu Karl Marx, Sigmund Freud, dan Emil Durkheim ini, ya, ini. Sehingga melahirkan generasi Sambo. Generasi Sambo. Ngomong tadi tidak berani. Gitu ya. Jadi benar-benar yang kita waktu SMP SMA itu sering diajari oleh guru-guru kita, manusia itu berasal dari kera, hewan, ya kan? Bahkan sampai klimaksnya membunuh itu sesuatu yang biasa, ya itu. Jadi benar-benar karakter Sambo ini dibangun oleh teori evolusi Darwin. Padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang the best. Tapi Darwin nyatakan manusia dari kera. Ini taswih, pelecehan, ya kan? Sehingga akhirnya mungkin kalau Darwin masih hidup oleh 3 orang ini, itu mungkin Darwin kaget, kok sampai seperti ini teorinya, ya kan? Sampai akhirnya di Indonesia muncullah ya gerombolan Sambo ini. Itu akibat ini. Begitu juga Karl Marx dan Friedrich Engels ini benar-benar melahirkan imoralitas dan keganasan yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Kita bisa melihat yang mengaplikasikan komunisme, ideologi komunis ini dalam tingkat dunia waktu itu adalah Lenin. Bahkan Lenin sampai menyatakan kalau 3/4 atau 3/4 penduduk dunia ini mati, seperempatnya komunis, itu sesuatu yang membanggakan bagi Lenin. Bahkan dia katakan kita tidak masalah kalau berjalan di atas 30 juta mayat-mayat. Yang penting ideologi komunis bangkit. Begitu juga kemudian dilanjutkan oleh Stalin. Ya, itu berapa juta manusia dibunuh. Kemudian dilanjutkan Mao Zedong, bapak komunis Cina. Hampir 50 juta rakyat Cina dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Jadi haus darah. Kemudian dilanjutkan Pol Pot di Kamboja. Hampir 2,5 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang sangat biadab. Bahkan tengkorak-tengkorak kepala itu dibuat piramid. Ini benar-benar kekejian yang sangat luar biasa. Nah, ternyata di Indonesia muncul yang mungkin tadi sudah dibahas, yaitu diteruskan oleh Musso yang sampai dia memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, ya. Sehingga bagaimana kita lihat Musso begitu memproklamasikan ini, berapa ribu santri dan ulama di Madiun yang dibantai dengan cara-cara yang biadab, ya. Bahkan sampai salah satu contoh kemarin saya
datang di Magetan itu. Kiai Haji Mursyid, ya, yaitu pendiri Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, ya kan? Masya Allah, disembelih dan sampai sekarang jenazahnya tidak ditemukan. Itu. Bahkan Gubernur Jawa Timur, Pak Suryo, beliau merangkap sebagai Ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Itu lehernya ditali, kemudian dikaitkan di mobil, diseret dengan kecepatan tinggi dalam radius 10 kilo. Ya Allah, sampai meninggal beliau. Dan jenazahnya dibuang di sebuah sungai di Ngawi. Itu sudah ngeri kita melihat. Bagaimana Gubernur Jawa Timur, bahkan mungkin kalau di Jakarta kita pernah dengar Jalan Otista, ya kan? Yang gambarnya ada di mata uang lembaran Rp20.000, yang di mata uang lembaran itu Bapak Otto Iskandar Dinata. Beliau Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno. Itu dipenggal kepalanya dan dibuang ke laut. Itu Menteri Pertahanan. Jadi benar-benar kebiadaban komunis pada saat itu benar-benar luar biasa, ya. Sehingga sampai akhirnya mengarah ke Magetan. Di Takran Magetan itu ada sebuah monumen, itu 108 jenazah. Yang nomor 1 sampai 68 itu jenazah masih terdeteksi, nama-namanya masih jelas. Tapi kalau nomor 68 sampai 108 itu sudah jenazahnya sudah dirusak oleh orang-orang PKI pada masa Muso waktu itu, ya. Bahkan Pondok Pesantren Gontor, ya, yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Sahal Allahumma yarham dan Kiai Haji Jarkasi Allahumma yarham. Tapi alhamdulillah beliau sempat mengungsi untuk menghindari kebiadaban komunis. Tapi Pondok Pesantren Gontor langsung dibakar, dirusak dan dibakar. Bahkan sampai di satu tempat ya, ternyata mereka terus melakukan pembantaian ini. Nah sekarang kira-kira siapa yang berhasil menghancurkan kekuatan PKI pada saat tahun 48? Beliau tidak ada lain adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Hampir 60 hari beliau berhasil menghancurkan kekuatan komunis di bawah pimpinan Muso dan Amir Syarifuddin. Jadi sampai akhirnya kita lihat saat demokrasi terpimpin di akhir pemerintahan Presiden Soekarno, waktu itu benar-benar DNAID ketika melakukan petualangan politik pada saat itu, yang dijadikan, artinya yang diterima oleh Komisi Sentral PKI DNAID adalah Pancasila versi pribadi Soekarno tanggal 1 Juni 1945, di mana sila ketuhanan bukan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan ditaruh sila kelima. Jadi itu Pancasila versi pribadi, bukan Pancasila sesuai konstitusi negara 18 Agustus 1945. Ternyata sejarah itu berulang. Sejak 2014 Pancasila yang dijadikan sebagai untuk membangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejak tahun 2014 sampai hari ini, itu Pancasila versi pribadi sampai hari ini. Bahkan puncaknya kita bisa melihat Pancasila dirubah jadi Trisila Ekasila. Bahkan ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan, dan itu versi pribadi Soekarno diletakkan di sila kelima paling akhir. Jadi itu sekarang. Nah, saya masih ingat ketika Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu sudah memberikan skala prioritas Indonesia, dijadikan bahan diskusi pada saat Kongres Partai Komunis di Cina tahun 1986. Jadi pada saat pembahasan itu ada 3 hambatan yang itu menjadi hambatan terbesar Cina untuk menguasai Indonesia. Yang pertama,
regulasi dan doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Kemudian yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis, itu sampai sekarang kita bisa melihat itu. Kemudian yang ketiga, hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia ini masih solid. Dari tiga ini sudah dijebol semua oleh Cina. Dijebol semuanya. Bersama pengkhianat-pengkhianat yang tadi disebutkan oleh Dr. Habib Zainal tadi, yaitu penjahat dia diberi kedudukan. Nah, itu. Jadi pengkhianat-pengkhianat bangsa ini. Makanya yang kita lihat, kita saksikan akhirnya semua tiga hambatan ini semuanya dijebol. Yang pertama lewat rancangan undang-undang HIP, kemudian yang kedua lewat undang-undang Omnibus Law, jebol sudah, ya kan? Yang kedua sudah jebol. Kemudian yang ketiga, untuk menghadapi hambatan yang ketiga, Cina melakukan strategi divide et impera, adu domba. Berapa biayanya? 20 triliun untuk adu domba sesama kaum muslimin. DP-nya 1,5 triliun sudah diterima, dan yang menyerahkan adalah Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Berarti masih ada sisa 18,5 triliun untuk adu domba. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah kita bersyukur, mulai dari Jawa Timur yang dimotori oleh Kiai Haji Sa'ad Ibrahim dan Kiai Haji Marzuki Mustamar, Alhamdulillah